Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, mohon maaf pada kesempatan kali ini Pak Eka akan mengulangi bagaimana cara menganalisis regresi ganda ya dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini ada data penelitian dengan responden sebanyak 10 orang dengan variabel X1 kualitas produk, variabel X2 itu kualitas pelayanan, dan yang ketiga itu variabel Y-nya kepuasan pelanggan. Lalu untuk soalnya, dan juga ini bisa dikatakan rumusan masalahnya, apakah terdapat hubungan antara kualitas produk dan kualitas pelayanan secara bersama-sama dengan kepuasan pelanggan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menganalisis ya korelasi ganda ya. Saya ulangi korelasi ganda antara variabel X1 dan X2 dengan variabel Y. Nah, caranya dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita copy dulu data ini ya, data variabel X1, X2 dan Y-nya. Nah, kita copy. Lalu kita paste ya ke Microsoft Excel. Nah, kita paste di Microsoft Excel ini ya, kita paste begini. Lalu kita agak lebarkan ini. Nah, kemudian ini tadi kita boleh copy copy juga ini nama variabelnya ya, kita paste di sini. Nah, kemudian untuk menganalisis korelasi ganda, kita akan menggunakan bantuan analisis regresi ya, regresi ganda yang ada pada Excel. Caranya kita di sini ada menu file, home, insert, back layout, formula, data, review, dan view. Kita klik menu data. Nah, kemudian anak-anak, kalau di dalam Excel Anda itu sudah memunculkan add-ins data analisis, maka di sini pojok kanan atas ini ya, ini ada menu data analisis. Nah, nanti inilah yang akan kita gunakan untuk analisis korelasi ganda. Tapi bila mana belum ada, Anda dapat memunculkannya ya dengan cara di Excel Anda klik file lalu klik option ya. Muncul kotak Excel option ini, kotak dialog box ini. Nah, Anda pilih di sini kan ada general, formula, proving, save, language, advanced, customize, ribbon, quick access, add-ins, dan trust center. Nah, Anda pilih yang add-ins. Nah, coba dilihat di sini. Nah, ini ada baris active application add-ins. Jadi, aplikasi add-ins yang sudah aktif di Excel kita. Nah, kebetulan punya Pak Eka sudah saya aktifkan, sehingga di sini analisis toolpack-nya udah naik di atas ini. Sudah aktif, sehingga ada di data analisis ini. Nah, kalau punya Anda itu belum, nanti biasanya ada di baris yang di bawah ini. Nah, nanti caranya ya tinggal Anda klik aja, ya klik aja. Kemudian Anda di bawah ini, manage edge in ini nanti Anda klik go ya. Misalnya ini, klik go. Nah, nanti tinggal analisis toolpack dicentang lalu klik OK. Nah, nanti sudah selesai itu nanti akan muncul. Oke, kalau sudah muncul data analisis dan data kita yang mau kita analisis korelasi gandanya sudah siap, maka langkah selanjutnya kita klik data analisis ini. Nah, dia akan muncul ya di Excel-nya kita akan muncul toolpack ya, data analisis. Kemudian di sini ada kotak analisis tool itu ada banyak banget pilihannya ya. Dari ANOVA, ada correlation, covariant, deskriptif, statistik sampai Z-test ya. Nah, untuk analisis korelasi ganda kita pilih yang regression ini. Ya, karena ini korelasi ganda. Kalau korelasi biasa nanti pakai yang korelasi atau korelasi sederhana itu cukup pakai korelasi aja, correlation. Nah,
Kalau yang ganda kita pakai regression. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian muncul kotak dialog box regression. Nah, di sini ada keterangan input. Ini input Z range. Jadi kita disuruh menginput range variabel Y-nya. Nah, kita klik ini tanda paling kanan ini ada agak biru terus ada panah merahnya ini. Nah, kita klik aja, lalu kita pilih range-nya. Nah, ini Y-nya ini kita blok ya, tapi hanya angkanya aja atau datanya saja, tidak dengan judulnya ya. Hanya angkanya saja atau datanya. Nah, kemudian kita kembalikan, ya, kita klik situ, lalu input variabel X-nya, X range-nya. Nah, kita klik aja di sini, kita X-nya ini 2 karena ini ganda kan, ganda itu lebih dari 1 ya. Pada contoh ini ada 2X ya, X1 dan Y. Ini kita blok semua. Nah, kita kembalikan. Kemudian yang lain itu dipastikan seperti itu. Nah, kita kemudian orang IPS itu confident atau ilmu-ilmu sosial ya, akuntansi, ya manajemen, ekonomi, pendidikan. Nah, itu tuh masuknya ke ilmu-ilmu sosial atau ilmu pengetahuan sosial, maka dia confidence levelnya 95%. Ini udah betul ini. Ya, tidak perlu kita edit. Kemudian kita pilih output option-nya ya. Nah, output-nya itu kita mau pilih output range atau new worksheet PLY atau new workbook ya. Kita pilih yang output range aja nanti supaya kita bisa memunculkan output-nya di sampingnya. Kita kalau sudah pilih klik output range, lalu kita klik ini ya yang paling kanan ini kotak ada merahnya kecil itu di tengah itu, kita pilih lalu kita pilih range-nya mau ditempatkan di mana outputnya. Kita pilih bebas misalnya ini di sel G ya, sel G1. Nah, lalu sudah, kemudian yang lain biarkan seperti itu, lalu kita klik OK. Nah, langsung ya, ini hasilnya langsung sudah keluar. Nah, ini hasil dari apa namanya analisis korelasi gandanya. Ya, ini sudah keluar. Nah, kalau sudah keluar, nah ini mungkin bisa kita rapikan ya formatnya atau fit column width ya. Nah, lalu dari hasil ini ya hasil inilah yang nanti kita copy ya, kita copy dan kita paste ya di jawaban kita. Nah, kebetulan Pak Eka sudah mengcopy paste ya di jawaban kita ini di slide ini. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, multiple regresinya R-nya 0,9725 sekian. Nah, sama enggak sih di sini? Nah, sama. Nah, yang membedakan cuma ini, signifikan F-nya. Nah, karena di Excel ini karena nolnya tuh banyak banget, jadi dia tuh pakai 3,71 E negatif atau negatif 0,5. Jadi nolnya itu tuh banyak benar ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk mengantisipasi hal itu nanti Anda bisa copy aja yang ini. Ini di copy, klik kanan copy begitu. Nah, lalu di paste di sini ya. Ini hasilnya sama ini. Karena itu nanti yang akan kita gunakan untuk interpretasi. Nah, kalau sudah ya, kalau sudah kita paste di jawaban kita, ya, yang dilihat itu yang Pak Eka beri tanda kotak merah ini. Ya, ada nilai multiple R-nya dan nilai F sama nilai sig-nya. Nah, begitu. Oke, nah ini untuk tabel ANOVA-nya ya biar jelas. Nah, ini saya beri apa namanya? Layout mana ini? Border ya biar kelihatan. Nah, itu seperti itu. Nah, ada bordernya biar kelihatan ya. Nah, lalu interpretasi dan kesimpulannya. Nah, berdasarkan output analisis regresi dengan Microsoft Excel di atas, dapat diketahui bahwa besarnya korelasi ganda R. Nah, R-nya ini diambil dari sini, multiple R ini 0,9725 ini dibulatkan jadi 973 ya. Dengan nilai F hitungnya itu ini
61, sekian ini, lalu dengan nilai SIG 0,000. Nah, ini kalau dibulatkan kan 0,000. Karena di belakangnya masih 0, jadi kalau dimajukan ya tetap 0. Nah, interpretasinya karena SIG-nya 0,00 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, kalau H0 ditolak, maka HA-nya diterima. Kan begitu, kebalikannya HA-nya diterima. Nah, nanti tinggal kesimpulannya kita copy paste dari sini. Ini kan H0-nya ini ditolak. Ya. Lalu ini yang diterima. Ada hubungan antara kualitas produk dan bla bla bla. Lalu nanti pengemasannya di sini begini. Kesimpulannya, jadi pada terap signifikansi 0,05 ada hubungan. Nah, kalau HA itu kan yang menyatakan ada hubungan. Nah, hubungannya gimana? Nah, di sini dikatakan positif dan signifikan. Positifnya dari mana, Pak? Nah, ini multiple R-nya ini kan nilainya positif ya, tidak ada negatifnya karena itu positif 0,9. Seperti itu. Kemudian signifikansinya gimana? Nah, ini signifikan itu kalau ketika nilai signya ini kurang dari 0,05. Maka di sini kita katakan atau kita nyatakan ada hubungan yang positif dan signifikan antara kualitas produk dan kualitas pelayanan secara bersama-sama dengan kepuasan pelanggan. Begitulah interpretasi dan kesimpulannya. Demikian yang dapat Pak Eka sampaikan. Ya, banyak kekurangan, mohon maaf. Semoga ini bisa membantu untuk belajar anak-anak sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.